Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nia Story. Wow. Kali ini aku akan bercerita tentang seorang Ratu Cleopatra, Queen of Cleopatra. Oke, kita akan mulai. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk support terus Nia Siro. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel itu Nia Siro ya. Oke, kita mulai ya. Story-nya seperti apa? Cleopatra 7 Philopator, bahasa Yunani-nya adalah Philopator, guys. Lahir 69 sebelum Masehi, meninggal 10 atau 12 Agustus 30 sebelum Masehi, teman-teman. Adalah penguasa aktif terakhir kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir. Cleopatra juga seorang diplomat, laksamana, administrator, poliglot, dan pujangga ilmu pengobatan. Selaku putri Wangsa Ptolemaios, Cleopatra adalah keturunan dari pendiri wangsanya, guys. Jadi keturunannya Ptolemaios Soter, satu Soter, ada salah seorang mantan senopati Yunani Makedonia sekaligus pengiring Alexander Agung. Wow. Sepeninggal Cleopatra, Mesir dijadikan salah satu provinsi kekaisaran Romawi. Perubahan status Mesir ini menandai akhir dari zaman Helenistik yang bermula pada masa pemerintahan Alexander Agung. Jadi 336 sampai 323 sebelum Masehi. Bahasa ibunya adalah bahasa Yunani Koine, dan ia adalah penguasa pertama dari Wangsa Ptolemaios yang mempelajari bahasa Mesir. Wow, jadi dia orang pertama ya yang pelajari bahasa Mesir, guys. Kenapa? Lanjut. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Cleopatra diduga tinggal bersama ayahnya Ptolemaios 12 yang hidup dalam pembuangan di Roma setelah digulingkan dari tahta melalui pemberontakan oleh Berenik keempat, putri sulung Ptolemaios 12. Berenik IV dieksekusi mati pada tahun 55 sebelum Masehi setelah Ptolemaios 12 kembali ke Mesir dengan membawa bala tentara Romawi untuk membalikan kekuasaannya. Sepeninggal Ptolemaios 12 pada tahun 51 Masehi, Cleopatra dan adiknya laki-laki, Ptolemaios ini nih, naik tahta menjadi penguasa bersama. Jadi dia naik tahta di kemudian hari nih, guys ya. Kenapa nih kemudian hari ya? Oke, timbul perseteruan di antara keduanya. Nah, ini seru nih. Mulai berselisih ya, perseteruan itulah ujiannya manusia, pasti dari baik-baik aja pasti ada perseteruan. Itulah disitulah ada setan ya, guys. Oke, perseteruannya seperti apa ya? Oke. Sampai apa nih, guys? Meletuskan perang saudara. Jadi bukan perang dunia, perang saudara ya, guys. Perang saudara itu enggak, ini sebenarnya di kita orang biasa pun perang saudara itu ada, guys. Aku ngalamin perang saudara tuh, aku ngalamin di saat saudara yang lemah itu akan dimusuhi oleh saudara yang kuat, guys. Jadi mungkin kalau contoh kalau jarang banget ada saudara yang support saudara satu sama lain. Enggak, kalau yang lemah tuh pasti dikucilkan. Makanya kalian yang di posisi yang lemah, kalian jangan frustasi, jangan jadi enggak berprestasi. Kalian tunjukin kalian tuh lebih berharga daripada mereka gitu. Kalian harus kuat ya, seperti aku kuat loh orangnya, sumpah aku kuat ya, harus kuat buat anak ya. Lanjut ya. Jadi curhat tuh, di Nia Siro ada curhatnya, guys, ya kan? Jadi tahu Nia Siro ternyata perang saudara. Nah, saat itu juga
sedang meletus perang saudara Julius Kaisar di Romawi antara Pompeius dan Julius Kaisar. Setelah Pompeius kalah dalam pertempuran Pharsalos, negarawan Romawi itu melarikan diri ke Mesir. Lari kabur dia guys, kabur. Yang berstatus negara negara Gundal Republik Romawi. Nah, tuh kan, wow. Nih kayak gitu ya guys ya. Ptolemaios 13 menyuruh orang membunuh Pompeius pada saat Julius Kaisar menduduki kota Alexandria dalam rangka mengejar buronan Romawi itu guys ya. Dia dikejar. Selaku konsul Republik Romawi, Julius Kaisar berusaha mendamaikan Ptolemaios 13 dengan Cleopatra, tetapi Pothenus, penasihat utama Ptolemaios, menilai cara-cara pendamaian ditetapkan Julius Kaisar lebih menguntungkan pihak Cleopatra tuh ya. Sehingga bala tentara Ptolemaios 13 yang kemudian dikuasai oleh adik perempuan Cleopatra, siapa sih? Namanya Arsino guys, Arsino keempat. Dikerahkan untuk mengepung Julius Kaisar dan Cleopatra di istana Alexandria. Jadi mereka terkepung nih. Ya, wah, tuh adik berkakak aja berselisih ya. Jangan heran guys, itu sudah dari zaman batu, zaman dahulu seperti itu. Jadi sebenarnya berselisih itu ada sifat yang salah satu nggak semuanya jahat sih. Biasanya ada yang baik, ada sifat yang jahatnya. Nah, yang jahat biasanya reseknya, suka gangguin lemah-lemah. Nah, biasanya kayak gitu guys. Makanya yang baik itu bukan berarti lemah ya. Mungkin dia banyak memikirkan sesuatu lebih tajam ya. Kadang aku tuh emang terlalu banyak ya curhat. Lanjut, ini minum kue soalnya. Oh ya, oke. Jadi persaingan tuh selalu ada ya teman-teman. Gila, bener. Ini cocok banget ya. Akhirnya penasihat utama Ptolemaios menilai cara-cara pendamaian ditetapkan Julius Kaisar lebih menguntungkan pihak Cleopatra, sehingga bala tentara Ptolemaios ini udah tadi ya. Aksi pembuangan ini berakhir setelah tiba bala bantuan dari Pergamon dan Yudea pada permulaan tahun 47 sebelum Masehi itu guys ya. Wow, Ptolemaios 13 akhirnya gugur dalam pertempuran Sungai Nil. Jadi dia meninggal di pertempuran Sungai Nil ya. Jihad ya, hal pertempuran. Tapi tergantung kita pertempurannya dalam hal apa ya guys ya. Dan Arsino 4 dihukum menjalani pembuangan di Efesus. Cleopatra dan adik laki-lakinya. Menarik ya. Ptolemaios ke-14 dinobatkan menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir oleh Julius Kaisar ya guys. Yang kala itu telah terpilih menjadi diktator Republik Romawi. Julius Kaisar menjalin hubungan asmara dengan Cleopatra dan menghasilkan seorang putra diberi nama Kaisarion. Tuh, sebagai Ptolemaios yang keberapa nih? Ke-15 ya. Yang ke-15 guys. Oke, harus ada pulpen ya. Harus ada pulpen. Cleopatra mengadakan lawatan ke Roma selaku ratu negara Gundal ya, Republik Romawi pada tahun 46 dan 44 sebelum Masehi. Selama lawatannya di kota itu guys, ia tinggal di villa milik Julius Kaisar. Ketika Julius Kaisar tewas terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Cleopatra berusaha agar Kaisarion diakui sebagai ahli waris mendiang ayahnya, tetapi akhirnya diakui sebagai ahli waris adalah Octavianus. Wow, putra dari kemenakan Julius Kaisar, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Augustus setelah dinobatkan menjadi Kaisar Romawi yang pertama pada tahun 27 sebelum Masehi. Cleopatra kemudian menyuruh orang membunuh Ptolemaios ke-14 dan menobatkan Kaisarion menjadi penguasa bersama atas tanah Mesir. Itu guys ya. Jadi memang dari zaman dulu ya sudah ada perselisihannya. Jadi kita harus kuat. Oke, dalam perang saudara Liberator nih 43 sampai 42 sebelum Masehi, Cleopatra berpihak pada Triumviratus
yang dibentuk oleh Octavianus ya, Marcus Antonius dan Marcus Aemilius Lepidus. Setelah bertemu di Tarsos pada tahun 41 sebelum Masehi, Cleopatra dan Marcus Antonius menjalin hubungan asmara. Pacaran lagi, nikah lagi, yang membuahkan 3 orang putra-putri, yakni pasangan kembar Alexandros Helios dan Cleopatra Selene II serta Ptolemaios Philadelphos. Wah, nanti banyak juga 3 ya. Oke, Marcus Antonius memanfaatkan kewenangannya selaku salah seorang triwira untuk mengeksekusi mati Arsino IV atas permintaan Cleopatra. Marcus Antonius kian bergantung pada Cleopatra. Kenapa sih bergantung? Karena sumber dana maupun bala bantuan semasa menginvasi Kekaisaran Parthia dan Kerajaan Armenia. Jadi pada 34 sebelum Masehi, putra-putri Cleopatra dan Marcus Antonius dipermaklumkan sebagai penguasa atas sejumlah wilayah Romawi yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Marcus Antonius. Gitu guys ya. Jadi ya gitulah. Wow. Maaf ya, agak flu nih guys. Tindakan ini dikenal dengan nama donasi Alexandria guys. Peristiwa ini ditambah pula dengan tindakan Marcus Antonius menikahi Cleopatra setelah menceraikan Octavia, kakak Octavianus ya. Diceraikan menyulut perang terakhir Republik Romawi. Setelah melakukan perang propaganda, Octavianus memaksa sekutu-sekutu Marcus duduk dalam senat Romawi untuk menyingkir dari Roma pada tahun 1032 sebelum Masehi dan melakukan perang terhadap Cleopatra. Armada tempur Marcus Antonius dan Cleopatra dikalahkan dalam pertempuran action pada tahun 31 sebelum Masehi oleh Panglima kubu Octavianus. Marcus Vipsanius Agrippa, bala tentara Octavianus, menginvasi Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi dan berhasil mengalahkan bala tentara Marcus Antonius ya, yang akhirnya bunuh diri ketika mengetahui bahwa Octavianus berniat boyong ke Roma untuk pertontonan dalam pawal kemenangannya. Cleopatra pun memutuskan untuk bunuh diri menggunakan racun. Mereka Cleopatra bunuh diri dengan cara dipatuk ular beludak. Jadi ada keyakinan kayak gitu ya guys. Itu judul dulu ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sangat ini ya. Nama besar Cleopatra terabadikan dalam bentuk karya-karya seni rupa, baik yang kuno maupun modern, dan kejadian-kejadian yang pernah ia alami selama masa hidup diabadikan dalam karya sastra dan media lainnya. Hal ihwal pribadi dijabarkan dalam karya tulis historiografi Romawi dan puisi-puisi Latin. Pada umumnya, puisi-puisi Latin ini membuka kesan yang kurang baik mengenai dirinya, dan kesan semacam inilah yang kemudian dihadirkan oleh karya-karya sastra abad pertengahan dan abad Renaissance. Di bidang seni rupa abad kuno, guys, sosok Cleopatra dimunculkan pada kepingan uang logam keluaran Romawi dan kerajaan Wangsa Ptolemaios, arca-arca, patung-patung, dada, relief-relief, karya-karya seni, ukir kaca, beres ya ini. Oke, karya-karya seni, ukir cameo dan lukisan-lukisan. Sosoknya juga ditampilkan dalam karya-karya seni budaya abad Renaissance dan karya-karya seni budaya berlanggam barok yang meliputi karya seni pahat, seni lukis, puisi, gitu ya. Dan muncul juga dalam karya seni rupa atau seni rupa murni, pertunjukan satire, burlesque, film-film produksi Hollywood seperti misal. Dia ada filmnya juga Cleopatra guys. Iya, aku nonton dan gambar-gambar ya, barang dagangan kayak gitu ya. Gitu, Cleopatra terkenal cantik banget guys, cantik banget. Kulitnya tuh halus ya kulitnya. Aduh, udah kebayang ya kalau ketemu Cleopatra kayak grogi ya. Aku tuh gak ada apa-apanya deh. Ya, udah, insyaallah. Oke, sekarang latar belakang guys ya. Firaun dari Wangsa Ptolemaios dinobatkan oleh imam besar Ptah di kota Memphis, tetapi Mastautin di Alexandria, kota multi budaya bercorak Yunani yang didirikan Alexander Agung.
Tokoh termasyhur asal Makedonia, Firaun Wangsa Ptolemaios, bertutur dalam bahasa Yunani dan memerintah Mesir selayaknya kepala-kepala monarki Yunani Helenistik. Bahkan menolak mempelajari bahasa asli Mesir. Kleopatra justru beda, ia sudah mampu bertutur dalam berbagai macam bahasa saat mencapai usia dewasa dan menjadi penguasa pertama dari Wangsa Ptolemaios yang belajar dari bahasa Mesir. Ia juga mampu bertutur dalam bahasa Ethiopia, bahasa Trogodit, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab, ya kayak gitu. Campur tangan Romawi dalam urusan perdagangan Mesir sudah berlangsung lama sebelum masa pemerintahan Kleopatra. Ptolemaios ke-9 Lepiros mangkat pada penghujung tahun 81 sebelum Masehi, guys, dan digantikan oleh putrinya Berenik III. Wah, kayak gitu ya. Penentangan yang muncul di lingkungan istana terhadap gagasan penobatan seorang perempuan menjadi kepala monarki tanpa benda membuat Berenik terpaksa bersedih untuk menikah dan menikah bersama dengan saudara sepupu sekaligus anak tirinya, Ptolemaios 11 Alexandros II. Sesuai dengan diktator Republik Romawi Sulla, tak seberapa lama selepas menikah pada tahun 80 sebelum Masehi, Ptolemaios menyuruh orang bunuh Berenik, tapi ia sendiri tewas dihakimi massa. Parah ya, jadi demi kekuasaan kadang membunuh pasangannya sendiri kayak gitu, guys. Itu udah gelap ya, udah dikuasai dengan keserakahan lagi kan sebagai sebagai manusia itu serakah itu sebaiknya dibuang aja, guys, sifat serakah, karena sifat serakah itu bisa menghancurkan persaudaraan, menghancurkan silaturahmi, menghancurkan kebenaran. Jadi tidak bisa melihat kebenaran, guys. Jadi kadang aku suka ngelihat orang tuh serakah yang mengejar harta tapi dia lupa gitu, siapa sih orang yang membutuhkan bantuan dia kadang lupa gitu. Apa sih yang ya sekarang gini ya, guys, aku seorang YouTuber, content creator, influencer, selebgram. Apa yang aku kejar, guys? Aku nggak ngejar apa-apa, kan kamu tau aku nggak ngejar apa-apa, tapi aku mendengarkan mimpi anak-anak aku, guys. Jadi aku mendengarkan, kamu mau apa, nak? Mau punya ini mah, pengen punya rumah, pengen punya mobil pink. Aku ingin mewujudkan mimpi anak-anakku, guys, apapun ya. Dan sifat serakah aku hampir tidak ada, aku tak punya sifat itu, guys. Ya, mungkin salah ya, aku nggak bisa kayak orang-orang tuh serakah kayak ini. Aku tuh orang yang ya sudahlah, ambillah semua yang mau kamu ambil dari diri aku, ambillah, aku bisa usaha sendiri. Jadi kayak gitu, guys, aku tuh orang yang jadi aku mengajarkan putri-putriku untuk tidak memiliki sifat seperti itu. Jadi kalau punya makanan yang sepotong roti itu kita bagi 4, guys. Kalau kalian mau tahu ya, misal roti cuma tinggal sedikit ya, itu aku sampai bagi 4 ya, kita potong bareng-bareng ya, guys, gitu. Aku ngajarin mereka berbagi dari kecil karena aku ngalamin gitu, namanya persaudaraan tuh bisa hancur karena keserakahan, guys, kayak gitu ya. Makanya insyaallah aku ingin wujudin mimpi anak-anakku dari zero sampai hero. Itulah yang motivasi aku berkarya, teman-teman. Jadi aku gak ada niat apa-apa gitu ya, nggak, aku mau kerja untuk anak-anakku, guys, mereka bahagia, biar aku bisa tenang nanti ya. Kalau udah wujudin mimpi mereka, aku bisa tenang, istirahat dengan tenang, seperti ya, guys, ya seorang ibu ya, seperti itu. Makanya kembali lagi, jangan pernah memiliki sifat serakah ya, karena itu akan membunuh diri kalian. Kalian akan terkucilkan, tidak ada yang mau mendekati kalian kalau kalian serakah ya. Dan pesan aku, bantulah teman-teman tersebut kalian membutuhkan kalian, tidak perlu ya, doain aja aku sukses ya, aku membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, guys. Promise I will have you all. Doain support terus ya. Thank you. Bye.